Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan lagi hati dan pikiran kita untuk mencerna seluruh dinamika yang terjadi di ruangan Zoom ini ya Pak Slamet ya. Kenapa ini penting untuk saya ingatkan kepada kita semua? Karena seringkali dalam prakteknya hanya materi-materi yang kita cernalah yang bisa menjadi modal terbaik untuk melakukan perubahan diri dan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi pembelajaran yang sebetulnya itu adalah pembelajaran yang nanti kita lakukan di realita kita masing-masing setelah kita menyimak seluruh materi dari kemarin, sekarang, dan nanti sore. Oke Bapak Ibu sekalian, sore ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai leadership with heart intelligence atau leading with heart ya, memimpin dengan hati. Seperti apa itu prakteknya dan apa maknanya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang diajarkan oleh kita dari temuan kearifan peradaban bangsa-bangsa bahwa hati adalah tempat di mana eksistensi manusia yang paling tinggi berada, dan pemahaman itu disampaikan kepada kita semua melalui bahasa-bahasa metaforik yang semua orang pasti paham meskipun dia tidak masuk sekolah. Misalnya ada ungkapan bekerjalah engkau dengan hati. Maksudnya kalau belum dengan hati itu kan belum top gitu ya. Nah kita semua tahu bahwa kalau bekerja misalnya hanya nyari duit atau bekerja hanya hadir mengikuti ritual kantor saja, itu belum maksimal. Itulah yang saya maksudkan dengan eksistensi tertinggi, the seat of existence, tempat di mana singgasana eksistensi manusia itu berada, yaitu di hati. Nah, topik yang kita bahas siang ini adalah memimpin dengan hati. Kita semua bisa menangkap itu. Memimpin itu jangan saja dengan power, jangan saja dengan position, jangan hanya dengan kalkulasi transaksi, tetapi dengan hati. Artinya ada quality lain yang kita libatkan dalam praktek leadership kita sehingga menghasilkan performa yang lebih bagus. Nah, bagaimana itu prakteknya? Saya akan share tahap demi tahap. Pak Slamet, saya akan izin share screen Pak Slamet ya, untuk memandu penjelasan saya supaya mengarah dan lebih efektif. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari makna. Apa sih makna yang bisa kita uraikan di sini untuk praktek-praktek leadership kita terkait dengan topik kita ini, yaitu memimpin dengan hati? Saya memilih 4 ini, nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa menambahnya berdasarkan praktek sehari-hari untuk memperkaya dan menambah bobot dari pertemuan ini ya. Jadi yang pertama, memimpin dengan hati itu maknanya adalah totality. Jadi ada totalitas yang dilibatkan oleh seorang pemimpin dalam praktek-praktek leadershipnya. Apa itu totality? Membangun connecting hati. Jadi bukan sekedar berkomunikasi, tetapi nyambung hati dengan orang-orang di sana, dengan situasinya, dengan masalahnya, dan dengan segala seluk-beluk yang terjadi di orang-orang yang kita pimpin. Konkretnya seperti apa? Salah satu bentuk konkret dari totality adalah ada kemauan dari seorang pemimpin perusahaan itu untuk mengetahui masalah, untuk memahami masalah, untuk bisa merespon masalah secara cepat. Nah, itu salah satu bentuk totality. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika mengambil keputusan, seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan biasanya dibagi menjadi 3. Ada yang ngambil keputusannya tidak jelas, namanya weak leadership. Dia berandai-andai ya, berdasarkan menolak realita. Jadi dia menggunakan bahasa seharusnya tidak begini, mestinya tidak begini, tapi ujung-ujungnya tidak ngambil keputusan. Jadi lebih banyak ngeluh dan marah. Yang kedua, orang yang ngambil keputusan lama meskipun itu benar gitu. Nah yang ketiga ini yang totality, dia mengambil keputusan cepat dan lebih sering akurat. Karena apa? Karena dia paham persoalan di bawah. Nah biasanya disebut dengan intuitif. Jadi dia cepat mengambil keputusan karena ada connecting antara dirinya dengan wilayah yang dia pimpin tadi itu. Itulah totality. Tentu pemimpin yang totalitas tidak berarti dia jam 7 di kantor, jam 12 malam baru pulang. Itu belum tentu dia kok totality. Bisa jadi dia adalah keranjingan kerja. Nah, satu itu.
Yang kedua, makna dari leadership dengan hati itu adalah ada meaningful touch, ada sentuhan yang berarti. Saya biasa menyebutnya dengan istilah beyond win-win, jadi di atas win-win dalam konteksnya yang tepat ya, atau di atas adil. Nah, lalu apa konkretnya? Pemimpin yang meaningful touch ini adalah dia berbagi rahmat, sharing kasih sayang, atau istilah profesional yang sering dipakai di kampus-kampus hari ini adalah compassionate leadership, leadership yang mengeluarkan kasih sayang. Nah, contohnya begini, jadi secara win-win atau secara adil mungkin ada pembenarnya kalau di suatu kantor itu ada seorang pimpinan yang dia berlebih penghasilannya untuk hidup mewah-mewah gitu ya, untuk hidup di atas normal itu hasilnya berlebih gitu. Tetapi ada bawahan yang paling bawah itu bahagianya cuma 10 hari, tanggal 1 sampai tanggal 10 sama 20 stres karena kekurangan ya, 20 sampai 30 nggak tahu apa yang dilakukan gitu ya. Mungkin secara win-win itu bisa mendapatkan pembenaran di lapangan, misalnya karena skill you rendah, you wajar dong dapat sedikit. Saya karena skill saya tinggi, kontribusi saya tinggi, wajar dong, nah saya dapat sedikit gitu ya. Jadi secara win-win mungkin ada pembenarnya, tetapi secara rahmat, secara kasih sayang itu masih itu masih kurang. Jadi perlu ada kasih sayang yang bisa diberikan oleh seorang pemimpin itu kepada bawahannya yang tadi. Jadi kasih sayang itu intinya di atas win-win. Nah, biasanya di atas kasih sayang lagi itu ada memuliakan. Nah, tetapi tidak berarti adil dan win-win itu tidak penting. Pada konteks tertentu dibutuhkan. Pemimpin yang adil itu sangat dibutuhkan ketika ada kaitan bagaimana sebuah budaya di kantor itu harus dijaga. Misalnya ada orang yang minus, yang perilakunya itu minus terhadap budaya kerja di kantor ya, sudah sering terlambat, ngebosin orang dan seterusnya. Nah, pemimpin yang adil harus memberikan teguran atau punishment, tetapi di sisi lain ketika ada yang berprestasi perlu memberikan apresiasi. Inti dari meaningful touch adalah pemimpin yang dengan hati itu dia mendekati orang tidak saja dengan urusan win-win saja, kamu memberi manfaat, saya memberi manfaat, tetapi ada kasih sayang yang diberikan dengan alasan-alasan gaib tadi. Oke. Yang kedua, pemimpin dengan hati itu maknanya memenangkan visi dibanding posisi. Saya kasih gambaran, ada sebuah cerita dari seorang wartawan fotografi ya, dia cerita kepada saya, dia begitu mengagumi atasannya yang telah menomorsatukan visi ketimbang posisinya ya. Saat itu atasannya salah, dia menggunakan hasil jepretan fotonya untuk beberapa koran yang dipimpinnya tanpa izin dia. Nah, dia ini karyawan saat itu, yang melakukan aslinya bukan atasannya itu, tetapi orang-orang yang di bawah atasan. Karena menurut fotografer ini keliru perilaku itu, dia lapor tidak melalui bawahannya tapi langsung ke dirutnya. Bayangan dia mau dipecat. Bayangan dia telah memprotes sesuatu yang terjadi beberapa kali meskipun bukan kebiasaan ya. Ternyata lain, dia dipanggil, si dirut itu minta maaf dan memberikan kompensasi, dikasih kuliah, dikasih duit gitu ya. Tetapi yang sangat berarti bagi si fotografer itu bukan itu, dia mengumumkan di depan masyarakat organisasi di situ bahwa ini salah, saya salah dan dia yang benar, dan tradisi ini tidak boleh terulang. Nah, ini gambaran bagaimana sebuah visi itu diperjuangkan oleh seorang pimpinan perusahaan. Nah, sebetulnya kalau pakai menang kalah, pasti si wartawan ini kalah. Dengan posisi seorang pemimpin gampang itu, tinggal dibungkam saja. Tetapi pemimpin ini memenangkan vision perusahaan ketimbang posisi. Nah, yang terakhir menurut saya, memimpin dengan hati itu perlu ada spiritual, prinsip-prinsip gaib yang dipedomani. Jadi Anda bisa niru nih, ada salah seorang dirut BUMD, kebetulan sahabat saya. BUMD ini sebetulnya secara analisis SWOT itu minus semua ya, tidak punya duit tapi punya pasar bagus dan seterusnya, susah gitu. Nah, ketika sambutan pelantikan itu ada istilah yang saya ingin share di sini ya. Dirutnya bilang,
saya dalam menjalankan usaha berdasarkan pengalaman saya mengedepankan analisis SWT sebelum analisis SWOT. Nah, analisis SWT itu dikira bahasa aneh gitu, ternyata yang dipakai adalah analisis subhanahu wa ta'ala, baru kemudian analisis SWOT. Analisis SWT itu apa? Believe first. Jadi kita mengedepankan keyakinan bahwa ini akan sukses, kita akan bermakna dan seterusnya, ketimbang analisis SWOT. Meskipun analisis SWOT itu juga penting, strength weakness itu penting. Nah, saya kerap mencurigai kenapa Indonesia itu secara kelahiran pengusaha itu kalah dengan negara-negara tetangga. Nah, yang saya curigai selalu itu jangan-jangan pendidikan kita itu lebih mengedepankan analisis SWOT untuk pembekalan para pengusaha baru. Setelah itu baru analisis SWT. Kadang-kadang juga lupa ya. Padahal kalau kita melihat praktek-praktek organisasi di seluruh dunia ini, terutama yang didirikan oleh para pionirnya, mereka menggunakan analisis SWT atau dalam bahasa universalnya adalah believe first. Meyakini sesuatu lebih dulu, baru kemudian menggunakan analisis SWOT, menggunakan kreativitas, menggunakan inovasi dan seterusnya. Nah, jadi intinya perusahaan atau memimpin dengan hati itu adalah memimpin yang dibekali oleh prinsip-prinsip spiritual yang tidak kelihatan, yang diyakini dan dijalankan. Oke, itulah makna-makna yang bisa kita uraikan di sini, nanti Bapak Ibu bisa menambahkannya. Oke. Nah, lantas apa yang penting untuk dilakukan bagi seorang leader di perusahaan ketika ingin menerapkan leadership with heart intelligence, supaya cahaya hatinya itu mengeluarkan cahaya dalam praktek-praktek leadershipnya. Nah, saya ingin sharing di sini ada 5 poin menurut saya yang penting ya, yang bisa kita praktekkan bersama-sama meskipun tidak ada manusia yang bisa mencapai titik sempurna, dan justru itulah aspek positifnya, supaya kita terus ada seminar, ada mencari ilmu, ada inovasi dan seterusnya. Nah, langkah-langkah penting pembelajaran yang bisa kita praktekkan adalah satu, appreciation. Nah, ini wajib ini apresiasi ini sangat penting untuk hati dalam pengertian jantung atau hati dalam pengertian wadah cahaya, untuk hati dalam jasmani atau hati dalam pengertian rohani. Nah, bagaimana apresiasi ini dilakukan oleh seorang pemimpin? Kalau seorang biasa itu melihat orang lain kan ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ada kekurangannya sedikit, kelebihannya ada kelebihannya sedikit, kekurangannya banyak. Itu orang biasa. Seorang pemimpin punya konsekuensi, dia harus bisa melihat kelebihan, keistimewaan, kekurangan-kekurangan yang perlu diantisipasi dari orang-orang yang dipimpinnya, lalu memberi apresiasi di hatinya. Nah, itu. Jadi memperkaya kesimpulan-kesimpulan positif dari orang-orang yang dipimpinnya. Nah, apa ini gunanya? Gunanya yang pertama adalah agar hati atau jantung atau hati rohani seorang pemimpin itu mengeluarkan energi positif. Setidak-tidaknya kalau marah dia adil gitu, kamu punya salah tapi juga kamu punya kelebihan gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ada kesimpulan yang diperkaya tentang apresiasi. Apresiasi juga bisa dilakukan dengan menciptakan vocabulary, kamus kata-kata yang apresiatif. Misalnya ketika dia salah, yang selama ini kita pojokkan, kita salahkan, apalagi kita rendahkan, nah sekarang ini kita ganti vocabulary-nya, kita ganti kosakatanya dengan misalnya menunjukkan, membimbing, mendorong dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah lagi dari apresiasi adalah memberi apresiasi baik dalam bentuk materi atau non materi, tergantung orangnya. Tidak semua orang bisa menjadi bagus ketika dikasih apresiasi materi, bisa jadi dia butuh imateri atau sebaliknya. Jadi yang penting di sini adalah apresiasi. Apresiasi ini berguna buat kita untuk menjaga jantung dan hati rohani kita. Ada risetnya, jadi kalau hati mengeluarkan apresiasi ini, dia stabil gerakan hatinya dan lebih fokus. Nah, kira-kira gitu. Nah,
Bahkan kalau kita akses lagi wahyu di agama-agama, misalnya di Islam begitu ya, apresiasi adalah salah satu bentuk implementasi syukur. Syukur adalah satu-satunya perbuatan baik yang langsung dibalas tanpa pakai syarat. Mau diterjemahkan bahasa psikologi boleh, misalnya gini, ketika kita apresiasi maka hati kita langsung bahagia, ketika kita disapresiasi maka hati kita langsung tidak bahagia. Itu logisnya, jadi penjelasan logisnya. Oke. Nah, langkah pembelajaran nomor 2 adalah driving process facilitation. Jadi memimpin dengan hati itu tidak sekedar baik, tidak sekedar ngasih rahmat, tidak sekedar menyayangi dalam pengertian yang umum, tetapi juga menyayangi dalam pengertian yang khusus. Apa itu? Memberi kesempatan kepada semua orang yang kita pimpin untuk berkembang dari dalam. Nah, caranya bagaimana? Tentu pakai pendekatan program dan pendekatan pribadi. Misalnya program itu mewajibkan seluruh ini untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu driving proses, itu fasilitasi. Harus ada program yang mengharuskan orang ke sana. Atau pakai pendekatan pribadi yang kita kenal dengan istilah coaching and counseling. Jadi atau memberikan target yang terus bertahap, penugasan dan seterusnya, itu kan fasilitasi bagaimana anak buah itu bisa berkembang. Nah, driving proses ini bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan kita. Nah, yang nomor 3 menurut saya ini sangat penting, yaitu ada pendekatan ideologi. Jadi kantor itu bukan saja tempat nyari uang, tempat orang berkompetisi, apalagi tempat orang berantem, tetapi ada ideologi yang mendasari kantor itu untuk melakukan atau proses-proses pencapaian visi besar. Misalnya contohnya inti pesan. Nah, ini bisa kita jadikan salah satu contoh bagi yang lain ini, atau perusahaan-perusahaan lain ya. Dan ini bisa kita buat apapun perusahaan kita, mau perusahaan jualan AC, makanan, tiket, apapun bisa, konsultan bisa ya. Jadi inti pesan itu bukan perusahaan untuk jualan seminar dan training, tetapi ada ideologi besar yang mendasari itu untuk visi besar. Misalnya membantu masyarakat mengakses ilmu pengetahuan yang penting. Jadi ada kata membantu. Apa saja, orang jualan komputer bisa kita tarik menjadi visi besar dengan ideologi besar. Nah, perusahaan yang kita terapkan leading with heart harus punya ideologi yang bisa menggerakkan orang. Ideologi dalam pengertian seperangkat ide, seperangkat keyakinan yang membentuk cara pandang. Nah, kita bisa mendasarkan ideologi kita, nah misalnya agama atau ideologi, kalau Indonesia ini Soekarno kan ideologi Pancasila, apapun dah, tetapi yang paling lengkap adalah ideologi langit berdasarkan wahyu. Misalnya membantu masyarakat XXXX gitu ya. Nah, ini ada berita bagus bagi perusahaan-perusahaan yang merekrut generasi milenium atau generasi Z, generasi apalah gitu ya. Dari riset-riset internasional yang saya baca, mereka, para generasi muda yang sekarang itu lebih memilih perusahaan yang berideologi ya, ketimbang perusahaan yang hanya nyari untung. Jadi dia menanyakan dulu, perusahaan ini kontribusinya apa sih bagi bangsa, bagi negara kita ini apa sih gitu ya. Nah, perusahaan kita perlu menyiapkan itu supaya klik dengan jiwa sebagian milenium yang punya visi besar dan punya ideologi. Nah, yang terakhir adalah ada problem kapitalisasi. Jadi memimpin dengan hati itu melihat problem harus beda. Semua orang tahu bahwa problem itu rasanya nggak enak. Misalnya dalam kondisi COVID ini semua tahu, bawahan tahu kalau COVID itu suram, kalau COVID itu gelap gitu ya, bukan atasan toh. Tetapi sebagai pemimpin kita punya konsekuensi bahwa kita perlu menciptakan kapitalisasi dari problem itu, atau mengambil manfaat dari problem itu, atau mengambil sesuatu yang bisa di engineering menjadi peluang dari problem itu. Nah, secara konsep bagaimana caranya? Ada konsep yang sedang berkembang sekarang dan ini sering dibahas di seminar-seminar, yaitu learning agility. Seorang pemimpin dituntut harus tangkas dalam belajar. Bentuknya bagaimana?
cepat beradaptasi dengan situasi baru untuk menghasilkan produk baru, untuk menghasilkan solusi baru atau kreasi baru. Nah, saya punya formula sederhana yang bisa Anda praktikkan di kantor. Tentu kalau ada lubang-lubang sedikit bisa disempurnakan ya. Formula Learning Agility saya ini saya singkat dengan istilah 3E atau 3A lah bahasa Indonesianya ya. Apa itu A pertama? Accept. Jadi misalnya di COVID ini ya, hati kita siapkan untuk menerima realita ini secara ridho. Nah, ini ada riset psikologi kenapa harus ridho, karena dengan ridho lah kita terbuka gitu. Kalau kita denial, itu menolak terus, semakin menutup jaringan hati kita itu. Nah, itu A yang pertama atau E yang pertama. Yang kedua adalah AS, bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya miliki sekarang dalam situasi sekarang ini, apa ya gitu. Sudah banyak perusahaan yang menemukan jawabannya. AS ini bisa kita lakukan ke diri kita, ke orang lain, dan yang paling penting adalah AS ke langit. Jadi menanyakan, apa ya Allah, apa Tuhan yang pas buat saya dalam kondisi sekarang ini. Nah, dalam teori iman, ketika kita menjalankan 3E di atas, maka tidak ada yang mungkin, tetapi pasti. Cuman caranya bagaimana, prosesnya seperti apa, itu disembunyikan. Nah, E yang ketiga adalah action. Tentu harus ada usaha dan seterusnya. Tadi itu ya, pasti. Jadi ada problem capitalization. Jadi kita mengambil manfaat dari problem ini untuk menghasilkan kreasi atau prestasi atau solusi baru. Nah, yang terakhir adalah ini soal hambatan. Jadi hati kita itu meskipun dirancang oleh Allah dengan kapasitas yang begitu memukau, hebat dan seterusnya, tetapi dia bisa mati. Ada hambatannya ya. Selain suka pindah-pindah ya, keinginan hati itu seling lompat-lompat, ada 3 ini yang penting untuk para leader di perusahaan ya. Satu adalah interest, over. Jadi meletakkan interestnya di depan, tapi terlalu berlebihan sehingga kepentingan organisasi, kepentingan orang banyak dilanggar. Nah, makanya kadang-kadang butuh aturan yang memperjelas apa perilaku pemimpin itu supaya tidak selalu menempatkan self interestnya di atas aturan organisasi, karena itu berbahaya ya. Kita melakukan kebaikan saja, kalau over self interest itu akhirnya kejahatan, apalagi kita melakukan kejahatan. Oke, yang kedua adalah losing. Mengapa ya dia tidak sampai pada eksistensi yang sebenarnya? Kenapa? Waktunya habis untuk nerima telepon, main WA, nerima tamu, sehingga pemimpin tidak tahu persoalan, tidak tahu apa yang terjadi di kantornya, kehilangan makna. Nah, biasanya ini disebabkan karena manajemen waktu yang buruk ya. Jadi kita hanya beraktivitas to-do list saja, kita kurang berefleksi. Padahal refleksi itu penting. Misalnya ada seorang dirut di perusahaan apa itu jasa pajak gitu ya, sahabat saya yang mengatakan begini, ini hasil refleksinya, ini bisa Anda tiru ya. Kalau saya tidak masuk 5 hari bed, katanya begitu ke saya, kantor saya mungkin bisa tetap berjalan karena saya bisa mengkoordinasi bawaan saya dari jauh dengan handphone. Ini sebelum COVID. Tetapi kalau OB saya tidak masuk 5 hari, pasti kantor itu berantakan gitu. Jadi saya dan OB saya ini penting mana katanya. Tentu ini tidak ingin mengganti fungsi kedudukan OB dan dirut, tetapi ini sebuah refleksi agar hati kita mengeluarkan compassion, mengeluarkan rahmat tadi, termasuk kepada OB. Nah, yang terakhir adalah fear of success. Ini juga hambatan bagi hati. Fear of success itu istilah yang dipakai oleh para ahli dulu untuk menyebut orang yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah bisa karena takut gagal ya. Bisa karena feeling of the best, sudah merasa hebat, atau dia feeling of lack, merasa kurang, jadi tidak pede gitu ya. Padahal semua perubahan itu menuntut keberanian untuk berkorban. Nah, itulah 3 hal yang bisa menghambat cahaya hati kita untuk menerangi leadership kita. Nah, Bapak Ibu, demikian penghantar dari saya untuk kita buka ya ruang sharing, discussion dan seterusnya. Pak Selamat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.